Masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini mengharuskan kami, mahasiswa Universitas Diponegoro, melaksanakan kegiatan KKN secara mandiri di wilayah tempat tinggal masing-masing. Perubahan sistem ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa untuk mencetuskan ide sebagai wadah untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan. Tema yang diusung oleh tim KKN Undip pada tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Saya, Rizky Putri Oktaviana, mahasiswi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, siap mengabdi di kampung halaman saya. Desa Rejosari merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Peringsurat. Nah, wilayah ini dekat dengan perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Dengan luas wilayah mencapai 325 hektar, desa ini terbagi menjadi 8 dusun yang terdiri dari 9 RW. Desa Rejosari menjadi tempat tinggal bagi 1.007 kepala keluarga dengan 3.139 jiwa yang terdiri dari 1.563 jiwa laki-laki dan 1.576 jiwa perempuan. Mungkin bagi sebagian orang, mendengar kata Temanggung pasti identik dengan tembakaunya ya. Namun, di wilayah Desa Rejosari, potensi pertanian yang dikembangkan antara lain seperti padi, jagung, ketela pohon, buah pisang, salak, pepaya, kelengkeng, kopi, kelapa, dan lain-lain. Tahu tidak, di desa ini, di setiap dawis memiliki satu taman toga yang di dalamnya terdapat berbagai macam tanaman. Kebayangkan seberapa banyak tanaman toga yang ada di desa ini? Nah, hal inilah yang membuat Desa Rejosari menjadi salah satu pemenang lomba di tingkat kabupaten. Desa Rejosari memiliki sarana pendidikan berupa 3 unit TK, 3 unit SD sederajat, 1 unit madrasah sanawiyah, dan 1 unit madrasah aliyah. Di bidang kesehatan, terdapat unit puskesmas dan 8 unit posyandu di setiap dusunnya.
Desa Rejosari memiliki pendopo yang digunakan sebagai tempat pertemuan atau rapat. Letaknya masih menjadi satu area dengan kantor kepala desa. Di area yang sama, terdapat gedung serbaguna yang di dalamnya ada lapangan futsal dan bulu tangkis yang setiap harinya ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal hingga luar daerah. Di desa ini juga mempunyai potensi wisata air yang baru-baru ini mulai digencarkan promosinya, yang terletak di Dusun Pondoh. Desa Rejosari merupakan salah satu daerah di wilayah Temanggung yang dikenal dengan salak pondohnya yang melimpah. Berdasarkan hasil survei, masyarakat belum mengetahui mengenai pemanfaatan secara maksimal dari limbah kulit salak yang dihasilkan. Potensi lain yang mampu dimanfaatkan yaitu dengan adanya berbagai tanaman obat di Taman Toga yang menjadi kebanggaan setiap dawis di seluruh wilayah Desa Rejosari. Sehingga nantinya salah satu program akan memanfaatkan bahan yang diambil langsung dari Taman Toga tersebut. Dan tentunya juga memanfaatkan limbah kulit salak. Kedua bahan tersebut berdasarkan penelitian terdahulu ternyata memiliki kandungan antioksidan yang tinggi loh, serta memiliki efek antidiabetik dan dapat dimanfaatkan sebagai imun booster yang bermanfaat untuk memperkuat imunitas selama masa pandemi. Di wilayah kerja Puskesmas Rejosari, khususnya Desa Rejosari, diketahui terdapat masalah kesehatan yang dialami balita, yaitu gizi buruk dan gizi kurang yang cukup tinggi. Masalah gizi ini dapat berakibat pada kurang optimalnya pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga penting untuk melakukan pendampingan guna mengetahui penyebab masalah gizi pada anak, sehingga orang tua mampu menemukan jalan keluar untuk memperbaiki gizi anak sehingga mengoptimalkan pertumbuhannya. Namun, masa pandemi mengharuskan pembekuan kegiatan posyandu oleh Dinas Kesehatan setempat yang menyebabkan pemantauan kesehatan balita tersebut menjadi berkurang. Kurangnya pengetahuan dari orang tua balita, terbatasnya pemantauan serta pendampingan dari posyandu dan pihak puskesmas selama pandemi juga menyebabkan peningkatan status gizinya cenderung lebih lambat. Program monodisiplin pertama yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat Desa Rejosari dengan produksi teh kesehatan kulit salak jahe sebagai upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya. Program ini memberikan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam membuat suatu produk yang memiliki nilai ekonomi dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya, serta meningkatkan pengetahuan dan ide dalam membuat suatu produk. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa menyampaikan alasan pembuatan produk dan potensi ke depannya. Kemudian memberikan pelatihan dan praktik langsung terkait cara membuat produk serta pembuatan produk yang terdiri dari proses pembersihan dan perajangan, proses pengeringan, proses penggilingan, hingga proses pengemasan produk ke dalam kantong teh dan pelabelan.
Peserta juga mendapatkan pelatihan terkait cara pembuatan label serta cara pembuatan media pemasaran online. Hasilnya adalah sebuah produk kesehatan kulit salak jahe yang kaya antioksidan dengan efek anti-diabetes dan imun booster, serta keterampilan para peserta dalam mengolah suatu produk yang inovatif. Program monodisiplin kedua yang dilakukan adalah optimalisasi gizi balita. Program ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada balita yang mengalami masalah gizi, baik itu gizi buruk, gizi kurang, atau balita dengan gizi normal namun skor pertumbuhannya menunjukkan kerawanan. Pendampingan dan pemantauan dari bidang gizi selama masa pandemi penting untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak, mengingat kegiatan posyandu yang masih belum aktif. Harapannya dengan adanya pendampingan personal mampu membantu peningkatan status gizi balita menjadi lebih optimal dibandingkan sebelumnya dilihat dari hasil pengukuran antropometri dan asupan makan. Pada pelaksanaannya, mahasiswa sebagai enumerator melakukan asesmen awal secara door-to-door dengan melakukan pengukuran antropometri yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas, dan melakukan recall asupan makan untuk mengetahui gambaran kebiasaan makan anak. Data yang didapat kemudian diolah untuk mengetahui status gizi balita dan kecukupan asupan makan anak. Kemudian, berdasarkan data yang diperoleh, mahasiswa memberikan intervensi berupa edukasi dan konseling gizi secara pribadi untuk meningkatkan pengetahuan orang tua balita agar kedepannya mampu memperbaiki permasalahan yang dialami. Monitoring dilakukan setiap minggunya untuk mengetahui apakah ada peningkatan asupan makan atau tidak. Kemudian dilakukan monitoring yang kedua kalinya atau yang terakhir kalinya dengan melakukan pengukuran antropometri yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, serta recall asupan 1 kali 24 jam. Hasilnya, satu anak yang semula mengalami gizi kurang, status gizinya meningkat menjadi gizi normal meskipun masih tergolong rawan. Sedangkan satu anak lainnya yang semula mengalami masalah gizi buruk, status gizinya kini meningkat menjadi gizi kurang. Peningkatan ini tentunya karena besarnya peran orang tua yang antusias untuk memperbaiki status gizi anak menjadi lebih baik lagi. Walaupun program ini telah usai, namun pemantauan status gizi akan tetap dilakukan oleh mahasiswa guna membantu pelaksanaan pemantauan oleh puskesmas selama posyandu masih belum aktif kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nisanti. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya merupakan peserta pelatihan teh kulit salak jahe. Terima kasih kepada mahasiswa KKN yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan ini, kami menjadi tahu cara memanfaatkan limbah kulit salak dan jahe. Kesan saya selama mengikuti kegiatan sangat antusias karena proses pembuatan produknya pun mudah. Untuk pesannya mungkin suatu saat dilakukan pelatihan lagi kepada masyarakat lain agar keterampilan membuat produk ini dapat dimiliki oleh kalangan masyarakat luas. Ya, itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum. Saya orang Ibu Rohmatun Jannah, orang tua dari Nirwasita Gina Putri Nara, akan memberikan testimoni. Terima kasih sekali kepada Mbak KKN yang sudah datang ke tempat saya, memberikan informasi, memberikan penyuluhan yang tentang gizi anak
yang memang anak saya kan kurang berat badan, jadi saya bisa tahu memberi gizi anak yang baik setiap harinya, makanan-makanan yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan berat badan, untuk meningkatkan perkembangan agar optimal. Alhamdulillah selama Mbak KKN kesini memberikan penyuluhan, mendampingi anak saya, ada peningkatan berat badan yang lumayan. Alhamdulillah sekali. Terus kesannya saya menyambut baik adanya kegiatan KKN seperti ini di daerah saya. Untuk kedepannya semoga lebih banyak lagi anak-anak yang bisa dibantu, yang bisa didampingi perkembangannya, agar anak-anak di sini juga menjadi anak-anak yang sehat, yang bergizi baik, tumbuh kembangnya juga semakin baik. Semoga saja ilmu-ilmu yang dibawa oleh mbak-mbak KKN di sini bisa bermanfaat untuk anak-anak lain sampai ke daerah-daerah lain. Juga pesannya jangan mandek di sini saja. Jangan mandek di sini saja. Semoga yang lain-lainnya juga terus berkembang, anak-anak yang lain juga terus berkembang. Terus ya sepertinya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.